KPI menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Ibu, menanggapi kasus Rizky Bilar dan Lesti yang KDRT, bagaimana sikap KPI? Jadi kalau untuk khusus kasus spesifik tentunya kami dari Komisi Penyiaran Indonesia menyerahkan proses penegakan hukumnya ke kepolisian. Tapi secara umum substansi isunya kita tentu akan melihat pada perilaku dan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. KPI menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini kemudian kami sampaikan? Karena KDRT ini adalah satu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa ini menjadi pelanggaran hak asasi manusia? Karena yang diserang itu martabat manusia. Manusia ini harusnya akan dihormati, tidak layak diberikan kekerasan secara fisik, psikis, verbal maupun non-verbal. Bahkan penelantaran juga tidak diizinkan begitu. Oleh karena itu, lembaga penyiaran sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk mengedukasi, memberikan informasi, kontrol sosial terhadap dinamika yang ada, maka harusnya lembaga penyiaran ini memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa pelaku kekerasan ini tidak kemudian ditoleransi dalam bentuk apapun begitu. Nah, dalam konteks televisi kita, kalau seandainya kemudian masih ada lembaga penyiaran yang kemudian menghadirkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menjadi host, presenter, pembawa program, pemeran dan lain sebagainya, itu akan kemudian menimbulkan persepsi di publik bahwa KDRT ini adalah kejahatan yang biasa-biasa saja, lumrah, dan pelakunya kemudian boleh tetap warawiri di layar kaca dengan kemudian tetap diglorifikasi, dipuja-puja sebagai layaknya public figure yang baik-baik saja begitu. Nah, pesan ini yang kemudian harus disampaikan kepada publik secara kuat bahwa ini tidak ditoleransi. Dan kami di KPI berkomitmen turut serta berupaya melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena kewenangan kami adalah mengawasi televisi dan radio, maka tentunya imbauan ini kami berikan kepada televisi dan radio begitu. Nah, di sisi lain saya juga menyampaikan apresiasi dengan kasus ini, apa yang dilakukan oleh korban dalam konteks yang sedang dibincangkan banyak orang, melapor, keluarga korban support untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini adalah contoh yang baik bagi masyarakat. Kenapa? Karena sekarang ini keberanian speak up, terus melapor ke polisi dan lain sebagainya itu masih sangat rendah. Dengan kasus ini masyarakat akan diedukasi, diberikan contoh yang baik begitu. Karena selama ini masih muncul persepsi bahwa ya ini urusan rumah tangga, urusan yang tidak perlu dibawa keluar. Dan ini akan membuka potensi berulangnya kekerasan ketika tidak dilaporkan ke polisi begitu. Oke, Bu, jika masih ada TV atau radio yang menyiarkan, mungkin sikap KPI seperti apa? Kita akan lihat konteksnya dulu, karena begini, televisi ini kan ada banyak genrenya, ada TV hiburan, ada TV berita. Dalam konteks pemberitaan tentunya dibutuhkan untuk cover both side, maka narasumber dari pihak yang kemudian pelaku atau kuasa hukum pelaku, maka itu boleh kemudian dihadirkan. Tapi kalau kemudian hadir dalam konteks sebagai bintang tamu dalam satu program siaran yang kemudian tidak ada relevansinya sama sekali dengan penegakan hukum, taruhlah begitu, maka ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena masih diberikan kesempatan aja untuk kemudian tampil di televisi. Maka kalau masih tampil gimana? Tentu kita akan melihat konteksnya tampil di televisi dalam konteks apa. Saya belum bisa menjawab apakah disanksi atau tidak disanksi. Kita kaji dulu, kita analisa konteksnya ditampilkan seperti apa. Jangan sampai kemudian pemahaman di publik, loh itu kan muncul di TV. Nah, konteksnya apa dulu? Kalau kemudian dia narasumber dalam konteks wawancara berita, kenapa kemudian tidak diizinkan kan begitu. Tapi kalau kemudian diglorifikasi, dipuja-puja, bahkan disentil-sentil, gimana kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kok sekarang kamu baik-baik saja, itu yang kemudian tidak boleh begitu. Melihat akibat ini juga sekarang korban mengalami banyak
sakit di sekujur badan segala macam itu banyak juga pemberitaan, banyak juga media-media yang menjadi bola liar juga di media kita Bu. Bagaimana Bu melihatnya? Jadi begini, kalau bicara konteks apa ya, validitas informasi, akurasi informasi, karena saya melihat banyak sekali di sosial media juga muncul sebenarnya ini adalah viti-viti entah konteksnya apa dibawa ke konteks yang sekarang ini, bahkan ada kemudian yang sekarang bikin prank KDRT dan lain sebagainya. Maka itu sebenarnya menjadi kekhawatiran kita semuanya. Maka dari itu saya selalu menghimbau kepada publik bahwa carilah sumber berita dari media-media yang terverifikasi, dari media-media yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya selaku pengawas televisi dan radio, dalam hal ini KPI, kalau merujuk pada kepercayaan publik, hari ini sangat bersyukur kepercayaan publik masih kemudian merujuk pada televisi dan radio untuk kemudian mencari informasi yang valid. Nah, kalau kemudian di sosial media masih banyak juga kita temukan yang kadang-kadang masih sangat campur baur, dan ini konteksnya dia sedang apa dulu, atau katakanlah dia sedang bermain peran dibawa ke ruang-ruang diskusi konflik hari ini kan yang kemudian sudah tidak fair lagi. Oleh karena itu ya kami meminta kepada publik hormati semua proses, jangan kemudian membuat konten yang semakin tidak strategis bagi upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang menyikapi yang kemarin sedang ada yang prank KDRT ini kan, khawatir kami akan kemudian menstimulasi publik bahwa laporan ke polisi itu menjadi hal yang jadi mainan begitu loh, jadi mainan. Jangan sampai ini main-main, orang sebenarnya benar-benar menjadi korban KDRT dipikir ngeprank, dipikir gimmick, dipikir ini adalah sesuatu yang hanya pansos semata dan lain sebagainya. Itu jangan sampai begitu. Maka televisi dan radio harus menghadirkan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Bu, nanya. Tadi kan dibilang katanya akan melarang keras pelaku KDRT. Nah, kira-kira itu sampai kurun waktu berapa lama sih Bu akan dilarang keras tampil? Apakah nanti mungkin misalkan akan dapat hukuman, sudah hukuman masih dilarang keras kah? Atau jadi begini, redaksinya yang tepat itu adalah meminta kepada lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT, begitu ya. Apakah ada batasan waktunya? Tidak ada. Saya coba mengingatkan kembali kasusnya SC yang keluar dari penjara, diglorifikasi, dikalungin bunga, diarak pakai mobil mewah dan lain sebagainya. Sampai sekarang, alhamdulillah komitmen teman-teman lembaga penyiaran dalam hal ini televisi masih sangat on the track. Mereka tidak menghadirkan lagi pelaku kekerasan seksual. Ini berlaku untuk semuanya, tidak persoalan berlaku untuk kasus yang sekarang sedang marak dibincangkan oleh publik begitu. Imbasnya ini juga semua stasiun TV berizki bilang terancam putus-putus kontrak. Memang ini juga himbauan dari KPI. Himbauannya tadi yang saya sampaikan bahwa tidak memberikan ruang untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kami di KPI tidak kemudian yang bersangkutan punya kontrak atau tidak punya kontrak dan lain sebagainya, tidak. Tapi kami menghimbau komitmennya lembaga penyiaran terkait dengan tampilnya pelaku KDRT, itu aja. Korban juga kan sesama artis juga, artis di dunia hiburan kita di dan radio. Yeah. KPI sendiri bagaimana mengambil sikap untuk korban? Kalau korban kita support pemulihannya, support untuk kemudian didukung dan dikuatkan bersama-sama, saya kira begitu. Kalaupun kemudian belum bisa tampil di layar kaca, satu misal begitu, harus kita pahami bahwa butuh recovery. Ini adalah persoalan yang berat, berdampak psikis, yang kemudian ya tidak mudah untuk dilewati. Hal yang utama kami semuanya support siapapun korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu public figure maupun bukan public figure begitu. Ini kan terjadi lagi berarti ya Bu ya, di dunia pertelevisian kita juga ya Bu ya, artis-artis tanah air gitu. Ada pesan nggak sih Bu untuk kedepannya gitu? Pesannya adalah
ketika sudah tampil di televisi membawa beban yang sangat berat, saya kira, menjadi figur bagi masyarakat secara umum, sehingga ketika sudah bisa menjadi figur bagi publik dan juga menjadi yang diharapkan hal-hal yang positif dari individu yang bersangkutan, maka bersikaplah yang baik, contohkan apa yang tampil di layar kaca maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar layar kaca, itu adalah kehidupan yang baik, positif, yang bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat, begitu. Kemudian